adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sukacita? Pasti baik. Ada damai sejahtera? Pasti. Ya, kita mau ibadah untuk minggu ini. Mari kita sebelum ibadah, kita mau masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk ikut dalam ibadah kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menikmati firman Tuhan dan juga kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ibadah kita akan pujikan satu lagu. Haleluya, ku memuji Tuhan. Yuk semua ya. Ayo bangkit berdiri sambil kita mengerahkan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, kesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu tentang sobat kita yang paling setia. Siapa dia? Oke, semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama Menggerakkan memuji badan Tuhan. juga. Oke. Ada satu sobatku yang setia, dia takkan pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya
takkan pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Heni. Nah, sudah siap mendengarkan firman apa belum nih? Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman, buka telinga, hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan. Dan terlebih lagi, supaya kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita. Firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru ya teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi ceritanya setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga dan Roh Kudus itu turun, murid-murid Tuhan Yesus itu nggak berhenti memberitakan Injil. Mereka itu makin sangat bersemangat untuk memberitakan Injil ke banyak orang. Jumlah orang yang percaya semakin lama semakin banyak. Dan semakin banyak orang yang percaya, murid-murid Tuhan Yesus menjadi sibuk karena pelayanan yang dilakukan mereka sangat amat banyak. Nah, karena jumlah mereka yang terbatas, maka banyak masalah yang terjadi. Beberapa anggota kelompok Yunani dan janda merasa terabaikan oleh para murid. Maka murid Tuhan Yesus menyadari kekurangan mereka. Mereka memanggil semua murid untuk berkumpul
dan mereka memberitahu para murid tersebut masalah apa yang sedang mereka hadapi. Mereka nggak sanggup untuk melakukan pelayanan sendiri karena banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, sedangkan jumlah mereka terbatas. Dan mereka membutuhkan orang lain untuk menjalankan tugas tersebut. Para murid setuju, maka dipilihlah 7 orang murid yang akan membantu mereka untuk membagikan makanan. Tadi siapa aja namanya? Ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, setelah itu para murid Tuhan Yesus bisa melakukan tugasnya dengan baik. Para janda dan orang miskin bisa diperhatikan dan dilayani dengan baik. Selain itu, para murid Tuhan Yesus bisa fokus memberitakan firman Tuhan dengan baik. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka memperhatikan, mengasihi, dan melayani orang-orang yang kekurangan seperti para janda, yaitu perempuan yang sudah tidak memiliki suami, anak yatim piatu, yaitu anak yang sudah tidak memiliki orang tua, dan orang miskin. Teman-teman, coba kira-kira kenapa ya mereka tuh mau melayani orang-orang tersebut? Betul! Tuhan mengasihi dan peduli kepada janda, anak yatim piatu, dan orang miskin. Tuhan itu senang kalau para murid bisa melayani orang-orang tersebut. Apakah teman-teman mau seperti murid-murid Tuhan Yesus? Kita sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kepandaian, kita masih bisa makan, punya rumah, main, sekolah, beribadah. Tapi di sekitar kita juga banyak orang yang hidupnya dalam kekurangan seperti cerita tadi. Nah, Tuhan itu mau kita juga melayani orang-orang tersebut. Caranya dengan kita memberikan persembahan. Persembahan yang terkumpul selain dibuat bayar listrik dan air gereja juga digunakan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Kita juga bisa mengumpulkan pakaian, buku, atau mainan yang masih baik kondisinya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Sama nih, seperti kita yang senang kalau dapat hadiah, mereka juga pasti sangat senang menerima bantuan dari teman-teman semua. Jangan lupa bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Kalau makan ya kita ambil secukupnya aja, jangan ngambil banyak terus nanti akhirnya nggak habis malah dibuang. Kita juga nggak boleh boros menggunakan air listrik. Teman-teman kita yang berada di pedalaman harus berjalan sangat jauh untuk mengambil air atau berangkat sekolah. Kalau malam banyak juga dari mereka yang nggak punya listrik, jadi nggak bisa nonton TV atau main games kayak kita. Banyak juga orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Nah, kita bersyukur banget Tuhan masih memberikan kita rumah. Jadi kalau hujan, panas, juga kita nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tuhan rela memberikan nyawanya yang sangat berharga untuk menebus kita, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, karena kita sudah menerima kasih Tuhan, jangan lupa untuk mengasihi sesama kita juga. Yang terpenting kita mengasihi dan memberi dengan tulus dan tidak pamrih. Oke, waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3b. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3b. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan pakai untuk melayani orang-orang yang kekurangan dengan sukacita. Tuhan, berkati juga kehidupan dan studi kami di dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, dan penghiburan, serta perlindungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
See you next time. God bless you. Happy Sunday. Hari ini kita akan membuat celemek atau apron. Celemek atau apron ini mengingatkan kita pada cerita hari ini, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang melayani orang-orang yang kekurangan. Oke, bahan yang kita butuhkan ada 2 karton berwarna, 1 kertas HVS, alat mewarnai, gunting, pita, alat tulis, double tip, isolasi, dan menggaris. Pertama, kita akan gambarkan 2 tangkai pisang dan sebuah roti pada kertas HVS. Kalau teman-teman mau gambar ikan, apel, atau makanan-makanan lainnya juga boleh. Di sini Kak Heni sudah selesai menggambarkan buah pisang dan roti. Selanjutnya jangan lupa diwarnai. Kalau sudah selesai diwarnai, gambar ini bisa kita gunting. Kalau sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Di kertas sisa kita menggambar makanan tadi, kita tuliskan tulisan tentang cerita hari ini, yaitu Stefanus melayani orang miskin di gereja, dan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6. Kalau sudah, kita gunting ya. Seperti ini ya hasilnya. Kita siapkan 2 karton berwarna. Lalu di karton yang berwarna gelap ini Kak Heni gambarkan pola celemek atau apron. Kak Heni gambarkan setengah lingkaran, hampir kayak setengah lingkaran di kedua sisi dari karton ini. Kalau sudah, Kak Heni gunting. Nah, di karton yang kedua ini Kak Heni gambarkan sebuah kotak yang ukurannya kira-kira lebih kecil daripada celemeknya. Nanti kotaknya ini dibuat ngisi makanan di dalamnya. Jadi pastiin makanan teman-teman bisa masuk di dalam kotaknya ini ya. Dan tulisan kita lebih kecil daripada kotak yang kita buat. Setelah itu Kak Heni mau pasangkan double tip di ketiga sisi kotak persegi panjang ini supaya bisa ditempel di celemek. Kita masukkan makanan-makanan
yang sudah kita buat tadi ke dalam. Next, kita tempelkan tulisan yang sudah kita buat tadi. Final step, kita tempelkan pita ke bagian belakang dari celemek ini. Kalau kalian punya pelubang kertas juga boleh, pita ini bisa diikatkan, tapi karena Kak Heni nggak punya, jadi Kak Heni rekatkan dengan isolasi. Oke, celemek kita sudah jadi. Selamat mencoba ya. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman-Nya kan? Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau menyanyikan lagu Satu Sobatku Yang Setia. Siapa kan, Robin? Tuhan Yesus. Ya. Yuk, sambil joget ya. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selesai sudah ibadah kita pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur